menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Dan terima kasih kepada tim New Life yang sudah melayani kita sepanjang hari ini. Silakan duduk bagi saudara kasih dalam Tuhan. Saudara diberkati Tuhan? Haleluya. Saudara diberkati? Ya. Kalau orang yang diberkati itu dan merasakan ada kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, selalu ada sukacita dan ucapan syukur. Amin, saudara. Nah, walaupun kita kadang-kadang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, namanya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Dia sudah tergantung di atas kayu salib, apalagi yang kita mau minta, pasti dia akan berikan bagi kehidupan kita sesuai dengan keperluan kita. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang merupakan bagian dari satu rangkaian sepanjang bulan ini. Dan minggu kemarin Pastor Arif sudah menyampaikan tentang sertifikasi, bagaimana kehidupan kita layak dipertanggungjawabkan. Apakah sertifikasi kehidupan kita itu adalah sesuatu yang layak, berasal dari sumber yang layak untuk dipercaya. Ya, saya percaya kalau kita hidup dalam firman Tuhan itu sungguh sangat layak dipercaya, amin. Sungguh satu produk yang sangat layak untuk bisa berguna bagi dunia ini. Itu pasti Bapak Saudara ya. Makanya kita akan terus melihat lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu is getting better. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih mulia. Apa yang menjadi lebih mulia? Kehidupan kita menjadi lebih mulia. Kehidupan kita menjadi lebih baik, Bapak Saudara. Nah, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita sudah punya firman Allah, sangat berbeda dengan pada saat kita nggak punya firman Allah, amin. Firman Allah itu adalah terang, adalah pelita bagi kehidupan kita. Waktu kita hidup di dalam kegelapan, ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada banyak kejatuhan yang kita alami. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Dan kita karena ada dalam kegelapan. Tapi seharusnya seperti orang-orang yang ada di Pulau Buru, di Naurana. Yang sudah mengalami terang. Malam udah gak gelap lagi tapi terang. Demikian dengan kehidupan kita. Karena firman yang menerangi, harusnya keputusan kita semakin baik. Harusnya pertimbangan kita menjadi semakin dewasa. Harusnya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Amin. Makanya kehidupan itu menjadi lebih baik. Itulah pengharapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena dia menyediakan kemuliaan. Lepas kemuliaan, dia menyediakan kemuliaan yang begitu besar atas kehidupan kita. Nah, saudara, mari catat beberapa bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara siap untuk itu? Yes. Kehidupan orang percaya ujungnya adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Kehidupan orang percaya ujungnya adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara, saya merenungkan kebenaran ini dan wow, harusnya kita adalah manusia-manusia yang betul-betul mengucap syukur karena kita punya teladan yang bisa dilihat. Ultimate goal kita itu Yesus, segambar dengan Yesus. Sehingga ada sebuah kehidupan yang kita bisa saksikan. Dari kisah-kisah kehidupannya yang dicatat dalam firman Allah. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan mengampuni. Bagaimana mengampuni, berapa kali kita harus mengampuni. Bagaimana berhubungan dengan orang tua. Bagaimana berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana berhubungan dengan orang berdosa. Semuanya ada teladannya. Dan Yesus ada teladan itu. Kehidupan orang percaya ujungnya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, dalam proses menuju ke sana, seharusnya dari hari ke hari orang percaya mengalami kemuliaan yang lebih besar atau greater glory. Kemuliaan yang lebih besar. Kenapa? Karena kita semakin hari berjalan menuju, semakin serupa dengan Kristus, harusnya tambah baik. Tapi bukannya mundur. Menjadi lebih baik. Hubungan dalam keluarga yang lebih mulia. Lebih baik dalam hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah berbicara tentang setiap hari kita semakin bergairah untuk mencari Tuhan. Amin. Hujan tidak menghalangi kita datang ke rumah Allah. Kelemahan tubuh yang masih bisa tahan tidak menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Untuk bersekutu bersama-sama karena
kita tahu ada kuasa dalam sebuah persekutuan. Nyanyian bersama-sama itu ada kuasa saudara-saudara. Saya harus bilang sama saudara, tadi malam tuh saya gak bisa tidur. Karena batuk yang luar biasa udah dari 2 minggu lalu sebelum saya berangkat ke Moa. Maaf kata, batuk itu sampai muntah-muntah tadi malam. Subuh jam 3. Tapi karena ada kegairahan di dalam Tuhan, no way. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih kita kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Dia terlalu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Minggu kemarin kami ada di Pulau Moa. Saya bersama dengan Ibu Yeti. Salah satu pulau terluar Indonesia. 2 jam menuju Timor Leste. Kalau berenang nyampe ke Darwin. Ya, saya dengar berita ada orang-orang di sana itu. Di Tual pernah kejadian katanya. Nelayan-nelayan sengaja membiarkan perahu mereka hanyut sampai ke Darwin. Cuma pengen mengecap apa itu Australia. Sampai di sono dimasukin ke penjara, kantor polisi. Ilegal. Dan mereka alasannya, ya kan perahu di bawah angin, gimana dong? Kan kita gak sengaja. Besoknya deportasi sudah. Gak apa-apa, udah masuk Australia katanya, gitu. Minggu kemarin kami memberikan pelatihan selama 3 hari kepada 17 gereja yang ada di Kepulauan Lemola, yaitu Pulau Leti, Pulau Moa, dan Lakor, Lemola ya. Dan saudara tahu di hari ketiga, saya terlambat dijemput di penginapan. Terus saya tanya, loh ada apa hari ini? Dia bilang, Ibu ternyata, saudara kalau di sana orang gak kenal Yohana ya, orang kenalnya Ibu Ana. Jadi Ibu Ana mohon maaf kami terlambat karena ada yang dengan sengaja motong kabel LCD. Sehingga LCD gak bisa dipakai. Saudara. Tapi who cares LCD gak bisa dipakai. Karena saya tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di kepulauan itu. Saya tahu Tuhan sedang membawa gerejanya kepada satu kemuliaan yang lebih besar. Dan saya gak akan menyerah hanya karena LCD gak bisa dipakai. Saudara. Dan akhirnya kami bisa menyelesaikan pelatihan itu dengan baik. Dan ada kesaksian yang sangat luar biasa dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Saudara. Hubungan yang lebih baik dari Tuhan. Dengan Tuhan. Itu indikasinya adalah kerinduan kepada Allah. Pingin mengenal dia lebih dalam lagi. Suka dengan pengembangan yang terjadi dalam kerohanian. Mengejar karakter Kristus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara. Kehidupan yang lebih baik itu juga terlihat dalam hubungan dengan sesama. Di dalam keluarga. Bagaimana hubungan dengan saudara? Saudara, ya mungkin keadaan tidak semakin baik. Karena biasalah dalam saudara itu kan ada pertentangan, ada perselisihan dan lain sebagainya. Tapi respon kita berubah. Kenapa? Karena kita sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi selalu dengan kasih Tuhan. Hubungan dengan rekan-rekan kerja, aduh males deh gue kalau lihat dia. Saudara-saudara, hubungan dengan antara guru dan murid, bagaimana dengan peningkatan etos kerja kita, bagaimana dengan kehidupan kita, apakah kehidupan kita semakin maju, penanganan keuangan semakin baik, dan lain sebagainya, komunikasi semakin baik tentunya. Saudara. Jadi Tuhan ingin setiap saat dari hari ke hari kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Dia dan dibantu oleh kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah firman Allah minggu kemarin Pastor Arif sudah bacakan dari ayat 1 sampai ayat 18 dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Tapi malam hari ini mari kita akan lihat beberapa ayat dari bagian tersebut kembali. Dari ayat 10 mengatakan, Paulus menuliskan tentang kehidupan kekristenan di situ. Dikatakan sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kenapa tumpul? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengerti.
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Yesus Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Saudara perhatikan ayat 16, 17 dan 18. Ini puncaknya saudara-saudara. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa yang merindukan kemuliaan yang semakin besar, saudara-saudara? Saya merindukan kemuliaan yang semakin besar. Dan saya berdoa saudara juga merindukan kemuliaan yang semakin besar. Karena itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Saudara-saudara. Nah, ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang di-highlight dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama berbicara tentang selubung. Selubung itu adalah tudung muka untuk menyembunyikan diri. Selubung itu adalah sesuatu yang menutupi wajah. Sehingga orang tidak bisa dilihat dengan jelas, saudara-saudara. Dan Tuhan berfirman tentang kemuliaan Tuhan yang dia sudah sediakan. Dan Kristuslah yang sanggup membuka selubung itu yang dikerjakan setiap hari oleh Roh Kudus karena Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Saudara, ayat-ayat ini menyingkapkan tentang tertutupnya kemuliaan Allah yang Allah taruh di dalam diri saudara dan saya. Pada saat manusia pertama kali diciptakan, firman Allah dalam Kejadian pasal pertama ayat 9 mengatakan bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan kalau kita ingat kisah itu, Adam telanjang. Tidak ada yang menutupi kehidupannya. Tidak ada yang menutupi bagian di dalam tubuhnya. Dia cuma telanjang di hadapan Allah. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan terlihat dalam kehidupan Adam. Karena memang tidak ada yang menutupi. Tapi akibat dari dosa, ada selubung yang dikatakan oleh firman Allah. Dan dalam perjanjian lama, orang coba membuka selubung itu dengan kitab Taurat. Tapi semuanya itu tidak sempurna. Sampai Yesus Kristus datang menyempurnakan kitab suci itu. Sehingga kita bisa dibuka selubungnya oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukankah ini satu kabar gembira? Satu kabar gembira, karena firman Allah mengatakan Bapak Saudara, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan selubung itu. Hanya Kristus saja. Hanya Kristus yang bisa mengembalikan kemuliaan Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hanya Kristus saja yang kalau kita miliki dia di dalam kehidupan kita, yang sanggup memulihkan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Hanya Kristus saja. Makanya kita perlu memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah kunci pada kita bisa memiliki kemuliaan yang lebih besar. Yaitu kemuliaan Allah yang dia sudah rancang untuk kehidupan saudara dan saya. Wow, saya membayangkan ini Bapak Saudara. Betapa beruntungnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya dia yang bisa membuka selubung-selubung itu. Saudara, memiliki Yesus menjadi kunci punya kemuliaan yang lebih besar. Dan ini berarti Kristus yang menjadi Tuhan dan berdaulat atas kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang mutlak dan tidak ada yang lain. Dia juga adalah pusat daripada penyembahan kita, saudara-saudaraku. Apa yang ada di dalam hati kita yang kita pikirkan dari pagi, siang, sore, dan malam? Kalau ada selain daripada Yesus, kalau ada selain daripada Kristus, dia belum menjadi Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita. Dia belum menjadi pusat penyembahan kita, saudara-saudara. Mungkin kita khawatir dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin kita khawatir dengan masa depan anak-anak. Mungkin kita khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan itu dari pagi, siang, sore, dan malam. Itu terus menjadi pusat perhatian kita, saudara-saudara. Hati-hati. Kalau engkau memiliki Yesus dalam kehidupanmu, dia harus menjadi pusat penyembahanmu. Dia menjadi Tuhanmu, dia menjadi rajamu, dia menjadi idola pertamamu.
Seseorang yang engkau ingin jadi seperti dia. Tadi di umum 3 saya bicara tentang artis-artis Korea. Hari-hari ini begitu banyak anak-anak remaja pengen kayak artis Korea. Saudara-saudara. Jangan sampai artis-artis itu menjadi pusat penyembahan kita. Walaupun saudara enggak bawa korban persembahan syukur kepada dia. Tapi kalau pagi, siang, sore, dan malam engkau hanya berpikir tentang dia. Karena mungkin saudara terpengaruh dengan sinetron-sinetron. Azab. Ya kan? Ya ampun Tuhan. Jangan begini, nanti mati jadi begini. Mayat gak bisa dikubur. Mayat bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Bisa masuk ke kolong rumah. Dan lain sebagainya. Dan itu begitu nempel di kepala saudara. Belum lagi yang main filmnya cakep-cakep. Luar biasa. Kristus harus menjadi pusat penyembahan kita, saudara-saudara. Kalau kita memiliki dia, maka dia harus menjadi pusat penyembahan kita. Tidak ada kesukaan yang lain, kecuali spend waktu bersama dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Enggak ada yang kita bisa contoh yang lebih baik ketimbang Tuhan Yesus. Saya berdoa senantiasa. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan saya tidak mau kehilangan atmosfer itu. Waktu saya ada di sekolah Alkitab, tiap kali altar call datang ke depan, bahkan sampai hari ini kalau ada altar call, kalau saya tergerak untuk maju ke depan, selalu saya bilang dalam diri saya, Jesus, I want nothing but you. Engkau yang kuinginkan dalam kehidupanku. Engkau yang menjadi kebahagiaanku. Engkau yang menjadi masa depanku. Engkau yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan. Karena kalau kita punya Yesus segalanya, saudara, hidup kita dengan sesama itu beres, saudara. Karena kasihnya yang melekat di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita memiliki Yesus sebagai kunci punya kehidupan yang lebih mulia, itu berarti Kristus merupakan alasan kita. Alasan kita untuk maju, alasan kita untuk bertumbuh, alasan kita untuk belajar, alasan kita untuk berkhotbah, alasan kita untuk melayani, alasan kita untuk mengajar, alasan untuk melakukan segala perkara di atas muka bumi ini. Dia harus menjadi alasan. That's how you make him your God. Itulah caranya kita menjadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang kita perebutkan di dalam kehidupan ini? Warisan? Percayalah. Tuhan bisa kasih warisan lebih besar kalau engkau dapatkan dia. Daripada cuma sekedar warisan dari orang tua. Karena warisan orang tua kita terbatas. Tapi apa yang Tuhan kasih tidak terbatas. Dia pemilik langit dan bumi ini, saudara-saudara. Gak pernah akan habis. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan dari Tuhan. Gak pernah akan habis. Jadi don't waste your time untuk sesuatu yang sifatnya akan binasa. Memperebutkan jabatan, memperebutkan pelayanan, memperebutkan posisi. No. Firman Allah katakan dunia dan segala isinya akan menuju kepada kebinasaan. Jadi apa yang kita mau cari? Cari yang tidak binasa. Kerajaan Allah. Yesus yang bertahta di dalamnya. Kebenaran yang pertama, memiliki Yesus. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapi selubung tersebut, saudara-saudara. Kebenaran yang kedua, ada Roh Kudus yang dia berikan kepada kita. Itu sebuah karunia. Apa yang dimaksud dengan karunia? Karunia adalah sesuatu yang kita nggak layak untuk terima, tapi kita diberi. Kita nggak layak terima Roh Kudus. Tapi Tuhan dengan kemurahannya yang luar biasa menaruh rohnya di dalam diri kita. Supaya dia bisa bersama-sama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Karunia Roh Kudus, saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam diri kita. Untuk bersama-sama dengan kita. Karena Yesus secara fisik nggak ada lagi sama-sama dengan kita. Tapi dia menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Dia memberikan rohnya kepada murid-muridnya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, apa peranan Roh Kudus? Tentunya Roh Kudus memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam membawa kehidupan kita kepada kemuliaan yang lebih besar.
Ada banyak listnya, ada banyak daftar tentang peranan Roh Kudus. Tapi beberapa yang saya ingin berikan kepada saudara pada malam hari ini. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau engkau takut untuk melakukan dosa, kalau engkau diingatkan ketika engkau berdosa, itu karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kalau engkau diingatkan tentang sesuatu yang kau janjikan kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Kesadaran Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Dia bukan cuma sekedar menginsafkan kita akan dosa, tapi dalam teks yang asli dikatakan dia menginsafkan kita bahwa kita butuh seorang juru selamat. Dari situlah kita datang dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Saudara, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam diri kita. He make us new. Dia membuat kita menjadi pribadi yang baru. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran baru atau spiritual transformation, regeneration, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita punya pikiran yang baru untuk memahami kebenaran firman Tuhan, itu karena Roh Kudus. Kalau kita bisa belajar dan mengerti dan hidup menjadi living word, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Betapa dahsyatnya. Banyak kali dalam pengalaman saya catat dalam perjalanan jurnal kehidupan saya. Saya pernah bersungut-sungut, pernah. Aduh, ini kok gak beres-beres ya. Yang satu datang lagi. Ngerti gak nih kita bukan robot? Capek tahu? Dan mulai bersungut-sungut dengan pekerjaan. Tapi satu ketika dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus bilang, hei, jangan bersungut-sungut. Karena hidupmu jadi aib karena sungut-sungut. Filipi pasalnya yang kedua. Roh Kudus yang mengingatkan, oh iya ya. Dan ketika saya mulai komplain tentang seseorang, omongin lagi. Roh Kudus bilang gini, kalau kamu omongin jeleknya dia terus, kamu akan gak suka sama dia terus. Itu Roh Kudus yang ngajarin, saudara. Roh Kudus yang ingatkan. Semakin kita mengucapkan kesusahan, semakin kesusahan itu besar. Roh Kudus yang ingatin. Ngucap syukur aja. Kerjakan aja apa yang bisa. Lakukan aja semampu kamu. Sisanya urusan gue. Kadang-kadang kita belum kerja, kita udah serahkan sama Tuhan. Kerja dulu. Belum coba. Tuhan, ku serahkan padamu. Kerjakan bagian kamu dan aku akan kerjakan bagianku. Itu kata Tuhan. Saudara, ada banyak cerita yang tentang seperti itu. Ya, kalau Pastor Arif bilang di khotbah minggu lalu dia suka self-talks. Ya, saya suka bicara dengan Roh Kudus. Tuhan, ini kok gini banget ya. Saya mengalami sebuah momok. Ketika waktu itu ada seorang saudari yang dijanjikan akan bekerja di gereja membantu saya. Karena saya harus merangkap pekerjaan menjadi gembala youth. Wah, bulan Januari hati saya senang. Kenapa? Karena Pastor Arif bilang, nak nanti ada almarhumah Iin yang akan membantu. Oke, saya terima tantangan itu. Jalan bulan pertama, aduh asik masih ada Iin. Bulan kedua asik masih ada Iin. Bulan ketiga dia pulang ke rumah Bapak. Dan saya mulai, wah Tuhan, what should I do? Gimana ini Tuhan? Gak mungkin kepegang Tuhan. Gak cukup banyak orang kuat yang ada di youth. Terus Tuhan cuma ketawa, Roh Kudus cuma bilang, ini kerjaan siapa ya? Ini kerjaan saya. Dan hari ini saya bisa punya tim kurikulum. Saya bisa punya orang tua rohani buat beberapa leaders yang baru. Dia sedang menyediakan. Amin. Dia sedang menyediakan, saudara-saudara.
Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, saudara-saudara. Yohanes 14 ayatnya 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Dan bukan cuma berjalan, tapi dia memberikan pertolongan. Dia memberikan tuntunan, dia memberikan bimbingan, dia memberikan hiburan, dia memberikan dorongan, dia memberikan semangat. Saudara, karunia Roh Kudus itu suatu karunia yang sangat kita perlu syukurin. Peranan Roh Kudus yang lain disebutkan dalam Yohanes 13 ayat 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan mengatakan kepada kita tentang masa depan, saudara-saudara. Oh, itu luar biasa. Ada orang bilang, oh cari orang pinter. Ya, orang pinter bilang gini-gini, terus dia cerita sama saya. Enggak, orang pinter gue juga tahu itu. Kenapa? Karena Roh Kudus. Kita sudah bisa menghitung apa yang akan terjadi. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus memberikan kalkulasi itu kepada kita. Hei, kalau kamu terusin gaya hidup seperti itu, maka kamu akan jadi seperti ini. Bukankah masa depan itu yang diberitahukan kepada kita? Roh Kudus mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Dalam 2 Korintus tadi disebutkan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan Roh Kudus memberikan kita kemerdekaan. Apapun yang mengikat, dosa, kebiasaan, roh jahat, Roh Kudus adalah kuasa di atas segala-galanya. Karena dia adalah pribadi ketiga Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Makanya Paulus mengajak kita Bapak Saudara. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Disebutkan di situ, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dinamisnya itu loh. Kuasa itu berbicara tentang kuasa roh. Dan persekutuan dengan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan saudara perhatikan baik-baik. Paulus sedang berkata, hei, engkau jangan cuma kenal Yesus. Engkau mesti kenal ada kuasa kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan tubuh Yesus yang mati. Kuasa yang menggulingkan pintu kubur yang besar itu. Kuasa yang mengangkat tubuh Yesus naik ke surga. Kuasa itu engkau harus kenal. Karena kuasa itu akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang akan mendorong kita untuk melakukan firman yang kita dengar. Sehingga kita bisa menjadi living word. Kuasa itu kita perlu kenal, saudara. Nah, what make Christianity excited is the Holy Spirit. Apa yang membuat kekristenan itu menjadi sangat bergairah, saudara-saudara. Kekristenan itu harusnya bergairah. Harusnya bersemangat. Harusnya keringetan memuji Tuhan. Kenapa? Api Roh Kudus. Satu kali ucapan syukur saya cerita, Pastor Joy. Udah belasan tahun yang lalu ya. Mungkin saya pernah cerita di sini, saya lupa. Ada salah satu pelayan Injil kita berdoa di depan. Dan karena rumahnya itu gak terlalu besar, jadi ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Nah, saya duduk di belakang dekat dapur. Pastor Joy bersama beberapa teman duduk di bagian depan. Terus ada salah satu pelayan Injil berdoa begini, Tuhan terima kasih buat makanan. Dia lagi doa makanan. Tapi saya gak tahu kenapa tiba-tiba dia berdoa tentang api Roh Kudus. Api surga turun. Begitu dia amin, Pastor Joy lari ke belakang. Kenapa bang? Panas di depan katanya. Roh Kudus memberikan semangat saudara-saudara. No, it's not a joke, it's true. Waktu saudara menyanyi bersama-sama dalam satu suara, dalam satu iman, dalam satu kasih kepada Yesus Kristus. Wow, roh itu begitu bekerja di antara kita. Dan itu menggairahkan saudara-saudara. Dan ini yang membuat kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain. Karena ada roh Tuhan di dalamnya. Makanya kehidupan kita
perjalanan hidup kita harusnya menjadi excited. Karena ada karunia Roh Kudus di dalamnya. Kuasa kebangkitannya sanggup mengubah kehidupan kita, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kadang-kadang ada orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami kuasa tersebut? Saudara pernah kesetrum listrik? Yang pernah kesetrum listrik, saya pernah. Pak Lewir juga pernah ya, pantesan keriting rambutnya. Kenapa kita bisa kesetrum listrik, saudara-saudara? Kadang-kadang di kantor aja bisa kesetrum. Bersentuhan bisa kesetrum. Ya, aliran listriknya kencang banget. Nah saudara-saudara, saya punya ilustrasi. Saya punya power bank, saudara-saudara. Ada yang perlu power bank? Pinjam bukan kasih. Cuman satu soalnya. Kalau saudara punya handphone, saya punya power bank, ini fully charge. Ya, penuh ini. Jadi kalau saya colok, dan handphone saya mati gara-gara nggak ada listrik dan power di dalamnya. Ketika saya colok dengan power bank ini, maka dia akan menambah daya. Ya, jadi kelihatan ya. Dia akan menambah daya. Saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa dia bisa menambah daya? Kenapa ada power, ada kekuatan dari sini bisa pindah ke handphone ini? Karena ada media yang benar, yaitu kabel. Kabelnya yang benar. Kenapa saudara bisa kesetrum listrik? Karena mungkin saudara lagi pegang sama barang-barang metal. Mungkin karena saudara lagi ada di air dan ada aliran listrik yang masuk ke air. Jadi setiap sumber kekuatan yang bersentuhan oleh media yang benar, maka kekuatan itu akan mengalir. Tapi kalau saya tidak pakai kabel yang benar, tidak pakai media yang benar, kabelnya ketinggalan, lupa dibawa. Yang ada tali rafia. Saya colok, saudara-saudara. Cari lubangnya diputer-puter gitu ya. Colok. Sampai gigi ompong nggak akan pindah kuasanya. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada media yang pas, yang bisa mengalirkan kuasa Allah sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Waktu kita menerima dan sepenuhnya mengerti tentang apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Waktu kita ngerti dengan benar, waktu kita terima dengan sungguh-sungguh, waktu kita sangat memahami bagaimana pengorbanan Dia menyelamatkan kehidupan kita, maka hasilnya adalah kerendahan hati kita. Karena kita mengerti bahwa kita gak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita mengerti bahwa gak mungkin ada di antara kita yang bisa menghapus dosa. Perbuatan baik apapun, duit sebesar apapun tidak bisa membeli dosa. Kalau kita mengerti itu, maka hasilnya adalah kerendahan hati dan ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan sikap kerendahan hati, ucapan syukurlah yang menjadi kabel yang terus bisa mengalirkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tapi ada yang menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Apa itu? Kepahitan kita. Enggak mau melepaskan pengampunan padahal udah terima pengampunan dari Yesus. Ada kesombongan, merasa diri bisa. Merasa diri mampu, udahlah gak usah berdoa, ngapain pakai doa-doa. Saudara, doa mendatangkan kuasa Tuhan yang sangat besar. Karena doa, dengarkan ini. Karena doa adalah indikasi seberapa bergantungnya kita kepada Allah. Seberapa bergantungnya kita pada kuasa Tuhan. Makanya gereja ini kita ada doa puasa selama 10 hari ini. Untuk mempersiapkan hari Paskah dan penuaian di minggu-minggu ini. Berdoa untuk keputusan. Berdoa untuk kebutuhan. Berdoa untuk pilihan jodoh, pilihan pekerjaan, pilihan sekolah dan lain sebagainya. Berdoa untuk teman-teman. Berdoa untuk jadwal-jadwal sepanjang hari, sepanjang minggu. Berdoa untuk setiap persoalan. Orang yang akan kita temui itu perlu didoakan. Barang-barang yang akan dibeli itu perlu didoakan. Saudara tahu, saya sering kali mengalami seperti itu. Saya mau beli sesuatu. Tuhan,
Kalau memang ini baik dalam pemandanganmu, biar aku beli dengan harga yang pas. Jangan ngotot minta diskon. Yang penting yang jual sejahtera, saya juga sejahtera. Kan itu intinya saudara-saudara ya. Jadi jangan kencet orang pakai harga, ya ampun. Bila perlu udah kasih aja dia, jangan beli gitu. Jangan saudara ya. Jadi waktu kita berdoa, tiba-tiba ada yang bawa barang yang sama dan gak usah beli. Tiba-tiba kita dapat barang yang lebih baik daripada yang kita mau beli. Tiba-tiba kita dijauhkan daripada penipu. Dan lain sebagainya. Saudara, jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan yang akan terjadi. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan ini saudara-saudara, jangan sampai ada kepahitan. Jangan sampai ada kesombongan. Jangan sampai ada ketidakpercayaan di dalam diri kita. Karena semuanya itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ini terjadi kepada Yesus. Matius 13 ayat 54 dan seterusnya berkata, setibanya di tempat asalnya yaitu di kota Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana dia memperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Apa yang menghambat kuasa Tuhan bekerja? Apa yang menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Karena ketidakpercayaan kita. Makanya selubung itu gak pernah dibukakan. Karena walaupun kita ada di gereja dan dengar firman, kita gak terima firman itu. Selubung itu tidak dibuka karena ada ketidakpercayaan. Karena ada penolakan. Karena ada kekecewaan. Karena ada kepahitan. Makanya pastikan saudara punya jalur yang bersih. Media yang benar untuk mengalirkan kuasa Allah. Yaitu ucapan syukur dan kerendahan hati kita. Minggu kemarin teman saya membawa adiknya datang bertemu dengan saya waktu di Ambon. Dan adiknya ini mengalami KDRT yang sangat mengerikan. Sampai tengkoraknya ini agak sedikit pecah Bapak Saudara. Karena dibenturin di tembok satu putaran rumah. Dipaksa untuk nonton video porno, dipaksa untuk melakukan hubungan seks. Suaminya tuh seperti sedikit psikopat kalau menurut saya. Dan akhirnya dia lari dari suaminya. Dan dia pergi ke Ambon. Dan malam hari itu kami bicara 2,5 jam. Dan saya bilang, apakah ibu rindu untuk diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan punya kehidupan yang lebih baik. Dia bilang, dia kerjakan banyak hal untuk mengalihkan pikirannya. Tapi dia tetap merasa kosong. Iya, karena ibu tidak datang sama Tuhan. Dan akhirnya Bapak Saudara, malam hari itu setelah sekian tahun dia tidak pernah menangis. Malam hari itu dia menerima Tuhan, menangis dalam hadirat Tuhan. Dan melepaskan pengampunan untuk suaminya. Dan saya bilang, engkau akan lihat mujizat yang terjadi. Tuhan akan angkat kehidupanmu. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang lebih besar. Selubung itu harus dibuka. Dan itu hanya bisa oleh Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Makanya ini yang terakhir. Miliki hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Firman Allah katakan tadi. Ketika seorang berbalik kepada Tuhan. Itu berbicara tentang ketika seorang menyerahkan diri kepada kasih Yesus. Menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ketika dia lakukan itu, maka selubung itu akan dibukakan. Karena hanya Yesus yang membukakan selubung. Oleh sebab itu dalam kitab Ibrani berkata, pasalnya yang ketiga ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, perhatikan ayat ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Setiap kali engkau mendengar suara Tuhan.
Entahkah Roh Kudus yang berbicara di dalam hatimu, dalam kesendirianmu dengan Dia? Entahkah dalam perenungan-perenunganmu, entahkah engkau sedang menyetir dan sedang merenungkan firman Tuhan, entahkah engkau duduk mendengarkan khotbah, kapanpun, dimanapun, apapun yang Roh Kudus katakan, katakan iya kepada Dia dan jangan keraskan hati. Kalau engkau keraskan hati, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam kehidupanmu. Karena Dia roh yang lemah lembut dan tidak akan paksa dirimu. Tapi kalau engkau menyerahkan diri dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mulai malam hari ini, aku mau belajar untuk melembutkan hati. Belajar seperti Daud, saudara-saudara. Daud itu sampai hari meninggalnya semakin mulia hidupnya. Dibandingkan dengan Salomo. Waktu Daud kedapatan berdosa. Dan Tuhan mengirim hambanya yaitu Nabi Nathan datang kepada dia. Menegur dia tentang dosanya. Daud tidak mengelak. Daud tidak berbantah. Walaupun dia seorang raja. Walaupun dia punya kekayaan. Walaupun dia punya tentara, tapi dengan rendah hati dia menangis di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku telah berdosa kepada engkau. Hati yang lembut saudara-saudara. Makanya kehidupannya terus sampai hari ini orang-orang Israel sangat menghormati Daud. Dia adalah orang yang dikasihi. Kenapa? Karena dia punya hati yang lembut. Mengizinkan roh Tuhan menyingkapkan kebenaran, lepas kebenaran dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi hati kita pada malam hari ini. Saudara mau punya hati yang lembut? Biar kebenaran itu, biar selubung yang ada banyak selubung dalam kehidupan kita. Ada banyak kebodohan di dalam diri kita. Ada banyak ketidakpengertian di dalam kita. Sementara kita berjalan setiap hari dalam kehidupan kita menuju kepada Yesus yang sempurna itu. Dan kita akan melihat waktu kita berjalan dalam prosesnya. Ketika firman itu datang, kita katakan terima kasih Tuhan. Saya akan melakukannya. Saya tidak mau mengeraskan hati. Tuhan tolong saya. Walaupun ini capek, walaupun ini pegel, walaupun ini bikin susah, walaupun ini menyedihkan dan menyakitkan. Tapi karena Tuhan yang berfirman, aku mau melembutkan hatiku dan berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah, aku mau ikut seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara. Mari tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Malam hari ini, sementara ada perjamuan yang di hadapan kita, mari kita mau sikapi kebenaran firman Tuhan ini. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau Tuhan di atas segalanya yang mutlak dalam kehidupan saya. Mulai hari ini dan seterusnya. Kalau saudara berkata, ya saya mau Tuhan. Saya mau, tidak ada yang lain. Tidak menginginkan yang lain lebih besar daripada menginginkan Engkau. Engkau keinginan saya yang terbesar dalam kehidupan ini. Engkau berdaulat atas kehidupan saya. Aku mau menyerahkan seluruh kehidupanku kepadamu. Ini kedua, kalau saudara mau berkata, Tuhan mulai malam hari ini aku mau belajar untuk rendah hati. Aku mau belajar untuk melembutkan hatiku. Ketika Engkau berfirman, aku mau berkata, ya Tuhan, aku mau ikut dengan firman-Mu. Supaya selubung-selubung itu akan disingkapkan. Dan semakin hari kehidupanku akan semakin baik. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri dalam rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai pemilik usaha, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai apapun peranan kita dalam dunia ini. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau, angkat tanganmu pada malam hari ini. Dan saya mau berdoa sebentar saja. Supaya Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena memiliki hati yang lembut. Mau diajar dan diarahkan. Dan mau diangkat selubung-selubung itu. Supaya kemuliaan yang ada pada kita. Oleh Tuhan yang sudah menaruhnya dalam diri kita. Akan semakin bercahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Aku berdoa. Setiap hati yang dilembutkan pada malam hari ini. Roh Kudus, Engkau bekerja lebih jauh lagi. Sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sementara kami mempersiapkan hati kami mengambil perjamuan. Tuhan tolong kami supaya anugerah-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Tapi kami terus maju. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.